Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sallu sallam
لعيد الفطر ركعتين جمعة رحمكم الله صلوا لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلاة الله وسلامه على خير عباده الذين اصطفى أنبيائه العظام وأسفيائه الكرام لا سيما الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Hikmah Ansoka yang saya hormati, bulan Ramadan 1446 Hijriah sudah pamit dari kita, tapi semoga cahaya kebaikannya tetap menyala di dalam hati kita dan menjadikan kita orang-orang yang solih dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan khutbah dengan tema kesalihan individual dan sosial sebagai tanda makbulnya ibadah puasa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian semua menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik dia sedang lapang rezekinya atau sedang sempit, dan orang-orang yang bisa mengendalikan amarahnya, selalu memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muhsin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi saudara-saudaraku yang saya cintai, bukti pertama dari diterimanya puasa dan ritual kita lainnya pada bulan Ramadan yang lalu adalah meningkatnya kesolehan kita secara individual. Hal ini terwujud pada semakin membaiknya adab atau akhlak kita. Kita setelah keluar dari madrasah Ramadan bisa menjadi duta besar dan juru bicara yang baik bagi agama kita, bagi Nabi Muhammad SAW, kekasih kita dan pemberi syafaat kita nanti di hari akhirat, dengan sopan santun dan budi pekerti kita. Kita meninggalkan akhlak yang tercela dan bisa mengerjakan semua akhlak yang baik secara otomatis tanpa perlu berpikir panjang lagi. Di dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi,
Contoh akhlak yang baik adalah mampu menahan emosi, menahan amarah dan murka, serta memaafkan kesalahan orang-orang lain kepada kita. Tentu saja pada ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan contoh budi pekerti yang baik, baik dalam ucapan, perbuatan, sikap maupun pilihan. Pada bulan Ramadan yang lalu kita banyak melakukan ritual, terutama puasa di siang hari dan sholat tarawih di masjid yang kita cintai ini pada malam hari. Tujuan dari ritual-ritual tersebut adalah untuk meningkatkan spiritualitas kita, bukan sekedar menahan lapar dan haus. Nabi Muhammad bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Dan berapa banyak orang yang mengerjakan sholat tarawih, qiyamul lail, tidak mendapat pahala kecuali hanya bangun malamnya saja. Spiritualitas buah dari ritual puasa dan tarawih tersebut akan membentuk habit atau kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita. Kita dengan puasa menjadi terlatih meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita, seperti ghibah, menggunjing saudara dan teman kita, mengadu domba, berdusta, atau sumpah palsu. Jika itu sudah kita latih dengan disiplin, maka selanjutnya itu bisa disebut sebagai adab kalau sudah kita kerjakan dengan mudah dan otomatis, tidak perlu memakai pikiran dan pertimbangan untung rugi lagi. Teladan kita dalam hal ini tidak lain dari Nabi Muhammad yang dipuji oleh Allah, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguh engkau Nabi Muhammad adalah orang yang berbudi pekerti yang agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buah dari puasa kita yang kedua adalah kita juga soleh secara sosial. Kita menjadikan hidup kita bermanfaat dan mendatangkan maslahat kepada orang-orang di sekitar kita, mulai dari lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga, hingga kepada manusia di mana saja mereka berada, baik sebangsa dan senegara atau jauh dari kita. Dan terkait dengan ayat yang saya bacakan di atas, ada sebuah kisah Ali Zainal Abidin. Budak perempuannya membawakan kendi berisi air untuk beliau berwudu, lalu terpeleset dan kendi itu jatuh menimpa wajah cicit dari Rasulullah sehingga berdarah. Karena khawatir dimarahi, sang budak tersebut membaca firman tadi bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu menahan marah. Maka cicit Rasulullah tadi menjawab, "Ya, aku tidak akan memarahimu, aku tahan amarahku." Kemudian budak itu mengatakan lagi, "Wal afina anin nas," tidak hanya menahan marah, tapi juga memaafkan. Ali Zainal Abidin bilang, "Aku maafkan kamu." Kemudian budak itu mengatakan, "Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan." Maka Ali Zainal Abidin, orang bangsawan paling mulia, karena ayahnya adalah bangsawan Arab yang paling
mulia, yaitu Husain bin Ali bin Fatimah binti Rasulullah, dan ibunya adalah Syahbanu, putri dari Kaisar Persia yang sudah ditaklukkan oleh umat Islam. Dia bebaskan budaknya yang melakukan kesalahan tersebut. Nah, pada bulan Ramadan kegiatan kita banyak terpusat di masjid. Sholat tarawih kita di masjid, tadarusan khataman Quran, buka puasa warga bersama, membayar zakat fitrah dilakukan di masjid. Hal ini menandakan bahwa masjid dapat menjadi pusat untuk peningkatan kualitas kesalihan sosial kita. Infak-infak yang kita berikan dapat menghidupkan kegiatan-kegiatan masjid ini, dan juga untuk pembangunan fisiknya yang masih banyak, masih sekitar 50% lagi. Setiap kali kita parkir di mall, ke toiletnya, sukarela kita membayar Rp3.000 atau bahkan lebih. Setiap bulan kita rela membeli kuota 15.000 atau bahkan lebih dari ratusan ribu agar handphone kita senantiasa terkoneksi dengan internet. Mudah-mudahan kita juga menjadi ringan tangan untuk setiap kali sholat fardu di sini kita bawa 2.000, 5.000, 10.000 kita masukkan ke dalam kotak amalnya. Pada sholat Jumat seminggu sekali, infak mingguannya bisa lebih besar, 20.000, 50.000. Pada kesempatan-kesempatan khusus jika masih ada rezeki lagi, kita rela mengeluarkan yang lebih besar lagi, 100.000, 1 juta hingga tidak terbatas. Sebab infak yang kita keluarkan fi sabilillah itulah yang akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti, yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumul la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat itu harta seberapapun banyak yang kita miliki di dunia yang tidak kita infakkan fi sabilillah, anak tidak lagi bisa memberikan manfaat kepada kita. Yang bisa membawa manfaat adalah kita datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih diantaranya bebas dari rasa cinta kepada harta. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa infak yang kita berikan itu sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh apapun dari kita. Disebut pinjaman karena Allah ingin memberikan pembayaran, pelunasan, pemberian darinya dengan berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya itu berkehendak menambah harga untuk hamba-hambanya, untuk kita semua, karena Dia ingin kita berlaba, kita beruntung dalam niaga itu, beruntung ketika kita berjumpa dengannya nanti di akhirat. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sungguh celaka sekali diri kita kalau yang 10-10 itu kalah oleh yang 1-1. Maksudnya satu amal kita dibalas 10 kebaikan, satu keburukan kita dibalas hanya dengan 1 catatan dosa, tapi kebaikannya masih kalah. Yang 10-10-nya kalah oleh 1-1. Kaum muslimin rahimahumullah. Selanjutnya, infak itu tidak mesti memang dengan harta, bisa dengan tenaga, waktu, dan pikiran, juga dengan loyalitas sebagaimana tadi disampaikan
untuk senantiasa bersatu, untuk guyup dalam membangun semua fasilitas-fasilitas fi sabilillah. Di dalam hadis diterangkan bahwa senyuman kita kepada orang lain, kepada panitia pembangunan masjid, kepada siapa saja, itu adalah sedekah. Kemudian meninggalkan hal-hal yang bukan urusan kita, itu juga tanda kebaikan Islam kita. Kalau memang kita tidak tahu urusannya, jangan berkomentar. Bisa jadi malah memperkeruh suasana yang sebenarnya baik. Kemudian setiap muslim adalah orang yang tidak mencelakakan dan menyakiti orang lain, baik dengan ucapannya maupun perbuatannya. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah menjadikan kita lebih santun, lebih halus adab budi pekerti dan akhlak kita, menjadikan kita sebagai anak lebih ramah, mau memaafkan orang tua kita, karena orang tua juga mungkin punya kesalahan kepada anak. Sebagai orang tua kita menjadi menahan emosi, lebih mudah memaafkan anak-anak kita. Sebagai suami dan istri, menahan amarahnya dan saling memaafkan. Begitu juga dengan tetangga, dengan interaksi kita dengan orang lain, baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik atau lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup bulan Ramadan kita dengan menerima semua amal kita, memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa kita, dan membebaskan kita dari api neraka. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffar, muqaddiril aqdari musallil fil umuri mutawwiril laili 'alan nahar, tabsiratal lil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallahul azim al-wahidus samadul azizul hakim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin wa akramus sabiqin wal lahiqin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sayyidin nabiyyin wa ali kulli wa sa'iris salihin. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Khatamallahu lana wa lakum Ramadana bil qabuli wal afwi wal ghufran wal ifki minan niran wa ja'ala asyamana wa siyamakum wasilatan lit tahur wa ja'ala qiyamana wa qiyamatukum takfiran min sunubi tulat kubur wa thabbata hubbana wa hubbakum lillahi al-azizil ghafur wa thabbata hubbana wa hubbakum li sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad
Muhammad wa ala alihi wa ahli baiti ahli sidqi wa tahur. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa kullu 'am wa antum bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.